Namo Satya Budi Budaya. Namo Satya Budi Budaya. Namo Satya Budi Budaya. Namo Avalokiteswara Bodhisattva Mahasatwa. Namo Avalokiteswara Bodhisattva Mahasatwa. Namo Avalokiteswara Bodhisattva Mahasatwa. Yang kita lanjutkan kontemplasi meditasi tentang Avalokiteswara. Nah, ada sebuah doa yang judulnya Aku Bersujud Kepada Yang Agung Bodhisattva Avalokiteswara. Jadi dalam pandangan agama Buddha, khususnya Mahayana, meditasi itu bukan hanya duduk diam, bukan hanya kan banyak objek ya, bukan hanya melihat konsentrasi pada nafas, tetapi ada juga yang disebut sebagai perenungan. Seperti Buddha Nusati adalah perenungan terhadap Buddha. Selama meditasi kita mengulang-ulang hal-hal yang bermanfaat, yaitu renungan terhadap Buddha. Selama meditasi kita terus mengingat kebaikan-kebaikan Buddha. Dan ini adalah Bodhisattva Nusati, terutama Avalokiteswara Bodhisattva. Juga bisa disebut sebagai metta bawana atau perenungan terhadap maitri, pecinta kasih atau sebelas kasih. Nah, jadi selama meditasi kita konsentrasi pada perenungan-perenungan apa yang bisa kita munculkan terhadap objeknya, yaitu Avalokiteswara. Nah, ini syair yang dibacakan oleh Guru Chandrakirti. Chandrakirti ini adalah seorang guru yang lumayan terkenal dari Guru Nalanda. Selain Sakyakirti dan Mapala yang ada di Sriwijaya, Chandrakirti mengajar di Nalanda, India. Dia menulis syair tentang doa kepada Avalokiteswara, mengatakan, Aku bersujud kepada Yang Agung Bodhisattva Avalokiteswara, Arya Avalokiteswara yang Maha Belas Asih. Tubuh indahmu berwarna kulit kerang tanpa noda, dihiasi oleh lapik rembulan murni dan berkilauan, laksana sinar cemerlang matahari di langit, mengalahkan kemilauan cahaya para daka. Daka itu, daka dakini itu adalah penjaga dharma yang indah-indah, kayak penghuni surga yang bagus-bagus mukanya. Termasuk sebagai guru dan pembimbing semua makhluk ketiga alam kehidupan. Engkau adalah sahabat terbaik semua penyeberang. Ista Dewata pelindung yang penuh welas asih dan cinta kasih. Mohon perhatikan aku. Kata-kata di sini pertama adalah pujian atau kata pada Avalokiteswara. Lalu kemudian ditutup mohon perhatikan aku. Ada kata mohon di sini sebetulnya. Ini doa yang masih mengandung aku, ya, kepentinganku, tolong perhatikan. Untuk umat awam boleh nggak ada kata-kata seperti itu? Nggak ada masalah. Tapi sesuai dengan kebijaksanaan orang yang muncul nanti yang bertahap, doa untuk memohon pada aku mungkin sudah tidak penting lagi, karena doa yang lebih penting adalah untuk yang lain. Itu adalah bait pertama. Bawahnya baru renungan. Sejak waktu yang tak bermula, aku telah terombang-ambing di samudera samsara, menapaki jalan yang keliru dan ditinggalkan, tersesat akibat kesalahan dan ketidakbaikan kehidupan lampau. Dengan sepenuh hati, aku mengakui dan menyesali semua kesalahanku. Ini baru masuk ke dalam yang namanya pertobatan atau amendment. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita merenung, kita bukan hanya memohon dan meminta. Yang pertama di atas tadi memohon, mengagungkan dulu dengan pujian, memohon satu baris, lalu kemudian kita menyesal. Harus ada pengakuan penyesalan, yaitu mengatakan sejak waktu yang tidak bermula, aku telah mengalami dalam lingkaran samsara ini dan kadang tersesat arah. Tidak pengakuan bahwa kita memang
jalan yang seharusnya, dan kesalahan dalam ketidakbaikan di masa yang lampau kunci punya tinggal punya jalan salah ya. Akibat tindakan egoisku masuk ke dalam sang pribadi, masuk ke dalam ego. Akibat tindakan egoisku, aku tenggelam dalam samudra penderitaan samsara. Kobaran api kemarahan membakar batinku. Kegelapan ketidaktahuan yang terhimpun mengabutkan kebijaksanaanku. Baik ini hanya sudah termasuk apa itu basic Buddhism yang kita sudah pelajari. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat bahwa kita masih dicengkram oleh duka. Dicengkram oleh duka ini menyebabkan kita terlahir dalam samsara, ya kan? Sudah masuk ke dalam Jatari Adesa Candi, yaitu 4 kesenjataan mulia. Kobaran api kemarahan membakar hatiku. Kemarahan, bencian, ini adalah penyebab daripada duka. Lalu kegelapan dari ketidaktahuan yaitu awija. Awija ini merupakan langkah awal dalam lingkaran kelahiran yang tidak ada putus-putusnya dalam artinya samupada. Awija adalah kegelapan batin ketidaktahuan yang menyebabkan terhambatnya kebijaksanaan. Kenapa kita tidak bijaksana? Karena ada awija. Jadi ini adalah terang dan gelap dan terang. Kenapa kita tidak bijaksana? Karena ada awija. Kenapa kita berada dalam kegelapan? Karena kita belum mempunyai penerangan. Kenapa kita belum mempunyai penerangan? Karena kita masih berada dalam kegelapan. Paham ya? Nah, apa sebabnya? Karena kemarahan tadi, karena egois. Di sini sudah membahas tentang akal, sudah membahas tentang tan sece, loba, dosa dan moha. Dosanya sudah dikatakan kemarahanku. Anata sudah disebut di dalam keegoanku. Lalu kemudian moha atau awija, kebodohan dan kegelapan batin sudah disebutkan. Inilah menyebabkan kerasnya tidak tumbuh. Kesadaranku terbenam dalam samudra kemelekatan. Muncul lagi kata upadana, kemelekatan. Bahwa kenapa kita bisa terus-menerus terlahir di dunia ini? Karena adanya sumber daripada duka, yaitu tanha. Kenapa tanha ini muncul? Karena ada perasaan. Karena ada perasaan, maka nafsu keinginan ini muncul. Dan nafsu keinginan muncul ini merupakan sebab daripada kemelekatan. Kemelekatan adalah sebab daripada penjadian atau bawah. Mengapa bawah adalah proses untuk terjadinya kelahiran. Makanya kita tidak pernah putus-putus dalam lingkaran kelahiran karena adanya kemelekatan. Kemelekatan ini penting. Kesadaranku winyana, kesadaranku melekat di dalam kemelekatan. Kalau dilihat kemelekatan ada di sini, kalau ditarik garis dalam 12 mata rantai, ketemu dia sama kesadaran, ketemu sama kemelekatan. Kesadaran yang berada dalam kemelekatan menyebabkan aku ingin lahir, aku ingin bahagia, aku ingin terbebas. Kata-kata aku ini menyebabkan kesadaran kita terus-menerus melekat di dalam samsara penderitaan. Lalu gunung tinggi kesombongan, mana? Kesombongan adalah mana? Gunung tinggi kesombongan, terhempas diriku terjun ke 3 alam rendah, san etap 3 alam rendah karena kesombongan. Gunung sudah pasti tinggi. Ketika kita bicara tentang gunung tinggi, sangat tinggi. Tapi yang tinggi itu apanya? Kesombongannya. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa, dia ada di bawah, dia tidak mampu melakukan apapun, bagaimana bisa sombong? Orang itu bisa muncul kesombongannya karena dia bisa melakukan lebih daripada orang lain. Dia bisa naik perlahan-lahan hingga mungkin sampai di puncak gunung. Ketika dia sudah merasa dirinya sampai duluan dibanding orang lain, atau ketika dia merasa di tempat yang berada lebih tinggi dari orang lain, baru bisa muncul kesombongan. Sadar atau tidak disadari, kesombongan
kesombongan ini ada yang nyata, ada yang halus, dan nggak ada orang yang mau dibilang dirinya sombong. Tapi kenyataannya yang menilai bukan kita, yang menilai adalah orang lain, ya kan? Dan kalau kita melihat sudah sampai di gunung tertinggi, kita bisa melihat diri kita ini sudah sampai mana, proses perjalanan yang kita lewati sudah bagaimana, dan kita tidak melihat ini sebagai kesombongan, maka dia hanya melihat, oh inilah keadaan yang sesungguhnya, inilah realisasi dari apa yang aku perjuangkan, inilah hasil daripada perjalanan yang aku lalui. Nah, itu udah bukan sombong, tapi dia introspeksi ke dalam dirinya. Lalu pusaran angin kecemburuan menjebakku dalam samsara. Cemburu ini bukan hanya satu orang. Kalau satu orang itu nggak ada yang mungkin muncul kata cemburu. Kata cemburu ini pasti ada lebih dari satu orang, sehingga muncul pusaran angin cemburu. Apa hubungannya angin sama cemburu? Karena cuma angin yang bisa membawa arah kemanapun juga. Ada angin, ada arah mata angin, ada diri kita, ada yang disasar, ada yang dituju, atau sebaliknya orang lain yang cemburu sama kita, atau kita yang cemburu sama orang lain. Pusaran ini terus menerus selama ada arah mata angin berembus. Kita mungkin tidak merasa. Tadi dikatakan saya mulai sombong, tidak sadar. Orang lain mulai cemburu, orang lain mulai iri hati, sia. Orang lain muncul pandangan-pandangan negatif tentang kita. Nah, ini adalah menjebak kita ke dalam sengsara. Kenapa? Orang lain yang cemburu sama kita, kita tidak senang. Ketika kita tidak senang, maka kita sedih. Ketika kita sedih, apakah kita bahagia? Tentu menjauhi dari kondisi bahagia. Dan kondisi bahagia itu adalah kondisi sugati atau sukawati. Kondisi sedih tentunya akan menyebabkan kita tertarik ke tiga alam penderitaan. Yang jelas alam petak pasti jatuh kita ke alam petak. Kenapa bisa jadi setan? Kenapa bisa jadi petak? Karena kita memiliki kesedihan. Sedih kenapa? Banyak orang cemburu sama saya, banyak orang iri sama saya, karena menyeret kita. Lalu aku terikat oleh jeratan pokok pandangan egois. Jeratan pokok pandangan egois. Udah ego itu bermain, maka dia akan membuat web atau jaring. Jaring ini yang akan menjerat kita, mengikat kita, sehingga pandangan egois ini sangat membuat kita melekat. Terjebak di dalam jurang nafsu keinginan. Tadi kita bahas sebab daripada duka adalah tanha. Di sini dikatakan terjebak di dalam tanha. Laksana sumur bara yang terbakar. Sumur isinya batu bara terbakar. Bahan bakarnya ada di dalam sumur dan itu terbakar. Bisa dipadamkan kan? Bisa nggak dipadamkan? Bisa, tutup sumurnya, ada oksigen. Dan masalahnya nggak bisa, karena dinding itu akan banyak oksigen dan baranya terlalu besar. Artinya sumur itu udah dalam dan isinya bahan bakar, terbakar pula, maka nafsu keinginan akan menjebloskan kita ke dalam samsara. Lumpur penderitaan hebat turun bak hujan badai. Kayak baterainya udah mulai habis. Lumpur penderitaan hebat turun bak hujan badai. Unsur api matahari yang menghanguskan, membakar dari atas. Unsur air, kelembapan bumi, membawa hawa dingin dari bawah. Ini Anda bayangkan sumur. Tadi ada lumpur di dalam sumur. Ada lagi yang ditimbun dari atas, yaitu lumpur penderitaan turun bak hujan badai. Unsur api matahari yang menghanguskan. Unsur apinya adalah matahari yang terus terik dari atas, membakar dari atas. Unsur air adalah kelembapan bumi, membawa hawa dingin dari bawah. Di luar hawa dingin menusuk hingga tulang. Angin badai merongrong hingga menjatuh hatiku.
karena nafsu keinginan. Baik ini bicara tentang tanha. Tanha itu tanpa kita sadari, nafsu keinginan itu membakar diri kita. Semakin ingin, semakin pengen, semakin tidak tercapai, semakin jauh dari cita-cita, semakin tidak sama dengan apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan, maka Anda akan semakin menderita. Semakin keinginan ini merajalela, dia akan membakar diri Anda, mata terbakar, telinga terbakar, semua terbakar. Dan nafsu keinginan yang tidak terpenuhi. Kemudian bicara lagi tentang duka. Oh, penderitaan ini sungguh tak tertahankan. Bagaimana engkau bisa bertahan? Awalokiteswara adalah ia yang mendengar penderitaan, dan sekarang kita sedang bersungut-sungut dengan penderitaan, ya kan? Dan berkata, oh penderitaan ini sungguh tak tertahankan. Bagaimana engkau bisa bertahan? Semua penderitaan yang menerpa diriku tak sedikit yang membuatku berpaling dari keyakinan kepadamu. Artinya kita lihat semua penderitaan ini ada pada saya. Terus tak sedikit yang membuatku berpaling dari keyakinan kepadamu. Artinya aku walaupun menderita, walaupun susah, tidak berpaling dari awalokiteswara. Tidak sedikit pun membuatku berpaling dari keyakinan kepadamu, ya kan? Dia tetap berpegang pada awalokiteswara. Oh Arya yang terunggul, pelindung aku, bagaimana engkau akan berpikir untuk tidak bekerja demi semua makhluk? Tekad dari Bodhisattva adalah untuk menyadarkan semua makhluk hidup. Dia sedang menderita, aku sedang menderita, semua sedang menderita. Kenapa kata-kata di depannya panjang banget tentang pertobatan? Kenapa tentang kesadaran? Akhirnya menemukan kesalahan terbesar adalah egoku, kesalahan terbesar adalah keinginan yang tidak terpenuhi. Nah, inilah introspeksi. Kalau kita sudah introspeksi ini semua, ibaratnya data sudah dibuka dan akhirnya kita berkata, hai, ada awalokiteswara yang katanya mau menolong semua makhluk. Aku ini sekarang lagi butuh bantuan. Tapi yang dibantu ini dia sudah ngerti dulu. Kenapa dia begitu? Jawabannya sebenarnya udah disadari kan? Jawabannya tadi udah diuraikan, dia udah sadari. Artinya kita ini tidak membabi buta terhadap sebuah perlindungan. Kita mau minta berlindung, kita mau minta tolong, tapi kita nggak tahu diri, nggak ngaku kesalahan, tidak mengakui diri saya yang begini penyebab dari segalanya adalah diriku. Malah nyalahin orang lain, nyalahin keadaan. Nah, bagaimana yang menolong kita? Menolong coba. Banyak orang mohon supaya bermeditasi, membacakan Om Mani Padme Hum, membacakan tapejo, meminta perlindungan, tapi dia tidak melihat dirinya sendiri adalah makhluk yang sangat tidak layak ditolong. Karena kita sendiri tidak memiliki kesadaran untuk keluar daripada masalah. Kita tidak memiliki kesadaran untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Nah, di sini dikatakan demikian. Pelindung yang penuh cinta kasih, mengapa engkau tidak menunjukkan ulas asih kepada diriku? Tersiksa karena kelahiran, aku jadi letih akibat jeratan karma. Walaupun remuk hati karena kelelahan, dalam karma tak terkalahkan, dorongan yang bak aliran air. Laksana bagai topan, kekuatan karma sungguh sulit dilawan. Penderitaan ini sungguh tak terlukiskan. Wow. Dia merasa belum tertolong, tetapi yang dia rasakan adalah tersiksa karena kelahiran, letih dari jeratan karma, lelah karena derita karma tak terelakkan, bagaikan aliran air, laksana badai topan. Kekuatan karma sungguh sulit dilawan. Jadi artinya di sini adalah
kita ini tidak lepas dari karma sendiri. Pengakuan terhadap karma harus dikedepankan dulu. Kalau kita tidak mengakui adanya karma, kita tidak percaya adanya karma, maka kita tidak sadar dengan apa yang sedang kita lakukan. Tolong ambil baterai lah. Ya. Terus kemudian di sini yang terjadi adalah kalau kita sudah tahu ini adalah karma yang berat, kalau kita sudah tahu ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah, masih hopeless atau masih ada harapan? Kira-kira gimana? Ya udah, itu kan karma lu sendiri. Ngapain ngajak-ngajak? Ngapain minta tolong? Ya kan? Nah, lanjutin ke bawah ya. Nah, tubuh, ucapan, dan batinku berada di bawah pengaruh ketidakbaikan. Ini penyadaran yang terjujur terhadap semua tubuh, ucapan, dan batin berada di bawah ketidakbaikan. Akibat kekuatan kobaran api bengis karma buruk, kesengsaraan, kesadaran menerpa. Jika seluruh skanda badan jasmani dan pikiran, nama dan rupa skanda, seluruh skanda tubuh ilusi ini tak bisa bertahan. Awal kita suara pelindung yang penuh cinta kasih, dapatkah Anda menahannya? Ulangi lagi. Tadi kan dia mengatakan, kok nggak ditolong, gitu kan? Karena kekuatan karma. Dia bilang lagi, tubuh, ucapan, dan pikiran ini karma kita. Semuanya dibawa pengaruh kejahatan. Akibat kekuatan kobaran api dari karma buruk, kesengsaraan, kesadaran menerpa. Kalau badan jasmani ini tidak bisa bertahan, awal kita seperti itu, dapatkah Anda menahannya? Gitu kan? Ketika aku merindukan wajah yang maha ulas asih, bercahaya bak matahari, berkilauan bak rembulan, aku tidak bisa melihat dengan mata yang tercemar, dengan mata penyakit ketidaktahuan yang tanpa awal ini. Pelindung dunia, di manakah engkau sekarang? Masih mencari kan? Tak tahan lagi dengan penderitaan yang dahsyat ini, digulung oleh kepanikan, rontok, dan ketakutan yang luar biasa. Aku menyampaikan ratapan kerinduan ini. Oke? Nah, jadi di sini dikatakan betapapun putus asa dan sengsara untuk memohon perlindungan, awal kita seorang pelindung yang penuh cinta kasih, bagaimana Anda dapat menahannya? Ini adalah orang yang sedang hopeless, sedang down, sedang di akhir tahun. Agama Buddha mengatakan dirimu sendiri adalah pelindung bagi dirimu sendiri. Tapi konsep bodhisattva, ada sosok yang bisa menyelamatkan, ada konsep yang bisa memberikan jalan keluar. Bertentangan atau tidak? Sang Buddha mengajarkan ajaran dirimu adalah pelindung bagi dirimu sendiri. Tetapi konsep Avalokitesvara menolong semua makhluk tanpa kecuali. Dia bertekad untuk membahagiakan semua makhluk. Dia datang sebagai pelindung. Dia datang sebagai penolong yang penuh cinta kasih dan belas asih. Kontradiksikah? Nah, coba jawab. Hah? Kenapa? Karena itu bagaimana tadi namanya dari seorang Avalokitesvara. Tekadnya dari seorang Avalokitesvara. Tapi dia tadi udah jelas, dia udah sadar, dia udah bertobat, dia udah paparin. Kenapa aku begini? Kenapa aku terjebak dalam lingkaran kemarahan? Kenapa aku masih berada dalam tadi hal-hal yang tidak menyenangkan? Udah sadar. Karma juga udah tahu penyebabnya adalah karma. Terus di mana Avalokitesvara? Ya, ini sebenarnya syair yang nyentil.
buat orang yang cuma menggantungkan dirinya pada pertolongan di luar. Emang ada sosok awal kita seorang, ada sosok bodhisattva, ada tekad daripada bodhisattva. Tetapi bukan berarti kita ini terus menadah, terus memohon. Yang tadi adalah penguraian tentang diri kita. Yang tadi adalah seperti membuka diri kita, membawakan siapa sih saya, siapa yang terjadi dengan saya karena saya terus menderita, dan siapa yang bisa bantu saya, siapa yang bisa tolong saya. Paham ya? Sampai sini dia nyentil lagi, mana ada nih awal kita suara. Oke, perhatikan selanjutnya. Apa sinyal ya? Jauh lagi. Oh, ininya katanya nggak. Di bawahnya ya. Ketika saat kematian tiba, aku berganti tubuh. Jadi supaya hidupnya ditolak. Enggak kan? Perhatikan ayatnya saja. Ketika kematian tiba, aku berganti tubuh. Aku akan terpisah dari teman, sanak keluarga, terlempar oleh raja kematian. Sanak saudara duniawi tidak akan melepaskanku pergi. Gak ada yang rela kan? Tapi karena kekuatan karma, aku akan terhempas sendiri jauh dari mereka. Karma buruk tentunya. Jika pada saat itu, saat kematian, tidak ada perlindungan bagiku, galau, bingung, lepaskan. Ini udah kematian dibayangin, dia bayangin. Ini belum terjadi, tapi dia membayangkan. Bersediakah engkau pelindung yang penuh belas kasih, membebaskanku dari samsara. Semasa hidup, aku banyak banget kejahatan, kesalahan. Aku udah bertobat, udah melihat, udah memaafkan, dan sekarang titik kematian. Saat kematian, yang terjadi adalah kita kehilangan orang yang kita cintai. Lalu kemudian sanak keluarga masih melekat, tidak melepaskan. Kekuatan karma terhempas sendiri. Lalu kemudian, kalau saat itu tidak ada perlindungan bagiku, bersediakah engkau pelindung yang cinta kasih membebaskanku. Ini adalah perenungan lagi. Di bawahnya, makhluk seperti diriku terjerat oleh karma. Sekali lagi dibahas tentang karma. Karena permohonan yang keliru, sejak waktu yang tak bermula, permohonan sejak waktu yang tak bermula, belum juga terbebas dari 3 alam kondisi samsara. Banyak jumlah kelahiranku selama kalpa yang tak terhitung jumlahnya, berdiam dalam tubuh, kemudian hancur dan membusuk. Jika aku mengumpulkan daging dan tulang-tulangku, dunia tidak cukup untuk menampung, dan setiap kelahiran dikumpulin daging dan tulang-tulangnya, dunia tidak sanggup menampung. Jika aku mengumpulkan tanah dan darah, maka akan setara dengan samudra aku. Nanah dan darah ini kan cairan. Cairan ini sudah seperti samudra kalau dalam setiap kelahiran kita dikumpulin. Lalu jika aku mempertimbangkan sisa-sisa karmaku, sungguh tak terbayangkan, tak terlukiskan. Jadi tadi perenungan waktu itu, perenungan terhadap kematian. Sekarang ternyata jawabannya ada di sini. Kenapa awal kita suara tidak datang? Kenapa Tuhan Yang Pusat tidak membantu? Apa sebabnya? Malu sepertiku terjerat oleh karma, permohonan yang keliru. Karena memohon untuk kepentingan diri sendiri tadi itu ayat tadi kan, mohon ke depan, pandangan salah bahwa ada satu sosok yang menyelamatkan, yang akan mengangkatku dari samsara, langsung membebaskan. Seperti itu yang dia pikirkan. Ini adalah permohonan yang keliru. Lalu akibatnya dia tidak juga bebas, karena toh tidak ada sosok itu. Dan kemudian sebanyak jumlah kelahirannya dalam setiap kalpa,
dalam keadaan buruk terus menerus seperti itu, dan dia sadar semuanya, terus-terusan dalam lingkaran samsara. Walau telah mengembara di 3 alam rendah tak terhitung banyaknya. 3 alam rendah itu binatang, setan, dan neraka. Asura kenapa tidak dihitung? Karena Asura masih setengah dewa, rumahnya masih di surga, sifatnya doang yang tidak baik. Tapi 3 alam menderita jelas menderita, binatang, setan, dan neraka. Semua tindakanku tetaplah sampah yang tak berguna. Di antara semua potensi kelahiranku yang tak terhingga, jika 1 kali saja dari potensi kelahirannya kan kalau buruk, 1 kali saja aku merampungkan 1 tindakan tunggal untuk tujuan agung pencerahan, hanya itu saja sudah cukup memberikan makna. Minta perlindungan. Di bait ini akhirnya berlindung pada siapa? Berlindung pada siapa? Diri sendiri. Berarti kan lain. Ini syair ya, simak. Walaupun aku sudah mengembara, semua tindakanku tetaplah sampah yang tak berguna. Di antara semua potensiku kelahiran yang tidak terhingga, kalau 1 kali saja aku merampungkan 1 tindakan tunggal untuk tujuan agung pencerahan, 1 kali aja, hanya itu sudah cukup memberikan makna. Jadi ya kalau kita bilang ujung-ujungnya perlindungan pada diri sendiri. Untuk apa? Keluar dari hal-hal yang tidak baik, keluar dari hal-hal penderitaan. Karma sungguh dahsyat, karena kekuatan kilesa yang luar biasa. Makhluk-makhluk terkurung dalam daging dan darah, serta harus terombang-ambing di samsara, terjebak oleh kesengsaraan dan pahitnya samsara. Kembali lagi dia menyadari bahwa karma itu sungguh luar biasa, karena kilesa, kotoran batin, terkurung dalam daging dan darah, serta terombang-ambing di dalam samsara. Kemudian akibat semua kesalahanku, semua penderitaan menakutkan dan tiada habisnya ini muncul dikarenakan tindakanku sendiri. Oke? Penyadaran pada diri sendiri. Aku memohon kepadamu dengan belas kasih-Mu, potonglah kesinambungan ini. Tadi udah memohon perlindungan, gak bisa juga, tidak hadir juga, tidak ada sosok pelindung yang seperti dia pikirkan. Akhirnya muncul kesadaran dalam dirinya, ini semua karena perbuatanku yang tidak awal dan tidak akhir. Ini kesalahan yang berulang-ulang, ini karma yang luar biasa. Akhirnya saya mohon 1 kali aja ada pencerahan, ya? Dan kemudian dia menyadari semuanya adalah akibat kesalahanku, tindakanku. Ketika ini sudah dia sadari, maka dia katakan, tolong potonglah kesinambungan ini, hancurkan semua jalan kilesa dan karma. Ketika aku membara tanpa henti di dalam kegelapan ketidaktahuan akibat kekuatan angin kilesa dan karma, dapatkah engkau melihat dengan sinar pelita kebijaksanaanmu? Karena aku tidak tahan dengan hasil karma burukku. Bersediakah engkau melakukan tindakan tercerahkan penuh belas kasih? Karena penderitaan siksaan 3 racun sungguh sulit kujalani. 3 racun itu loba, dosa, dan moha. Bersediakah engkau menyembuhkanku dengan obat penjerat belas kasih-Mu? Karena terjebak di dalam jurang penderitaan salah,
Bersediakah engkau menarikku dengan tangan belas kasih-Mu? Karena aku terbakar oleh api penderitaan karma. Bersediakah engkau menurunkan hujan belas kasih-Mu yang menyejukkan kepadaku? Ketika aku, nah itu tadi permohonan. Dia melihat sebab dan akibat. Dia lihat dirinya, kebalikannya apa yang diharapkan. Ini adalah dua kondisi dualisme. Saya menderita, saya menginginkan kebahagiaan. Saya kurang bijaksana, saya ingin kebijaksanaan. Saya tidak tahan dalam pandangan salah, tolong berikan bimbingan supaya saya keluar dari pandangan salah. Ini dualisme ya. Nah, baik selanjutnya. Ketika aku sudah mempurifikasi karmaku, wow, berarti kan dia udah mulai nih melakukan purifikasi, penjernihan, purifikasi, pelatihan di tiga alam sengsara dan meraih tujuanku. Pada saat itu welas asih agung tidak akan bermanfaat lagi bagiku. Jika engkau mengabaikan kecenderungan karma semua makhluk, pada siapa tindakan belas asih-Mu ditunjukkan? Oh penakluk agung semua makhluk yang diberkahi dengan kekuatan belas asih, mohon jangan tinggalkan, jangan menjadi acuh maupun malas. Pemenang yang penuh belas asih dari jantung hatimu, perhatikanlah aku. Nah, apa ini maksudnya? Ini adalah syair untuk sentilan, benar-benar sentilan. Tadi kan saya baca pencerahan ya, nanti kalian yang bahas ya. Ketika aku sudah mempolifikasi karmaku di tiga alam penderitaan, alam sengsara untuk mencapai tujuanku. Artinya dia sudah menjernihkan pikiran, dia sudah menembus semua yang tadi sudah dia sadari, sudah diuraikan, dan kemudian akhirnya dengan usahanya sendiri, dengan perlindungan dirinya sendiri, sekali saja saya ingin keluar dari penderitaan ini, sekali aja saya minta untuk diputuskan, dan saya sudah menjalani purifikasi. Pada saat itu aku telah mencapai tujuan. Di mana olah kasih-Mu? Dan pada saat itu yang dikatakan belas asih-Mu juga sudah tidak lagi bermanfaat buat aku. Jika engkau mengabaikan kecenderungan karena semua makhluk, kepada siapa tindakan belas asih-Mu ditunjukkan? Mohon jangan tinggalkan, jangan menjadi acuh maupun malas. Pemenang yang penuh belas asih dari jantung hatimu, perhatikanlah aku. Paham ini? Selesai nih doanya, selesai nih renungannya, selesai komplainannya, selesai curhatan hatinya dengan kemenangan. Ada orang anggap perlindungan atau tadi juru selamat itu datang di saat kita down, di saat kita susah. Ting, ada yang membantu. Ting, ada yang menyelamatkan. Ting, ada yang mengangkatmu keluar. Betul kan? Konsepnya seperti itu ya. Itu konsep awal. No problem. Anda punya pandangan seperti itu, gak ada masalah. Tapi setiap hari masalah datang terus. Masalah nggak habis-habis. Dan tidak ada yang datang pada dirimu. Tidak ada yang mengangkatmu. Apa yang terjadi? Aku terjatuh dan terjatuh lagi terjebak. Orang yang gagal, orang yang tidak berdaya, orang yang hancur. Nah, disinilah dia. Hukum alam akan menunjukkan di saat Anda berada di bawah, di saat Anda jatuh, di saat Anda sudah mentok, di saat Anda hampir putus asa, hampir ya, atau udah putus asa lah, tapi belum bunuh diri ya. Nah, hampir ya. Di titik ini, percayalah akan ada kebangkitan baru. Apa yang membangkitkan? Tadi harus kesadaran. Kesadaran ini akan meliputi diri kita dan akan balik bertanya, siapa aku, kenapa aku, apa yang pernah kulakukan, kilas balik semua akan terpaparkan.
Dan akhirnya dia menemukan diri jatinya sendiri. Ternyata aku ini begini karena karmaku, egoisku, kemarahanku, semua fana kilesa tadi udah disebutin di